Hei Bro Alex, piye kabare? Api-api Tor, gimana kabarmu? Baik juga dong. Cuman bentar nih. Kalau kita ngomong Jawa, ra enek sing mudeng teman-teman. Oh gitu ya? Iya, teman-teman Cuan Troopers nih ra enek sing mudeng. Oke. Jadi Bro Alex coba sapa dulu nih teman-teman Cuan Troopers nih. Halo teman-teman Cuan Troopers, kenalin aku Alex. Jadi hari ini kita akan membahas gimana sih caranya mengatur portofolio keuangan, dan denger-denger nih Bro Alex punya penggambaran yang sangat menarik nih, katanya seperti bermain sepak bola. Ya, benar banget Tor. Gimana tuh penggambaran portofolio keuangan seperti bermain sepak bola nih? Oke, jadi teman-teman pasti terutama yang cowok kan, pasti pernah main bola kan. Nah, kalau kita lihat dalam satu permainan bola, itu pasti ada 3 bagian. Ya, jadi 3 bagian, pemain belakang, termasuk kipernya, terus pemain tengah, dan juga pemain depan. Nah, jadi kalau dalam mengatur portofolio keuangan kita, itu kita juga harus seperti itu. Jadi ada portofolio keuangan yang ditaruh di belakang, ada portofolio keuangan yang ditaruh di tengah, dan juga ada keuangan yang ditaruh di depan. Bentar tapi nih. setiap itu beda-beda nih. Bentar nih, mau nanya nih. Bendera corner tuh termasuk yang mana nih? Oh. Nggak, saya cuma bercanda ya teman-teman Cuan Troopers Okay. ya. Jadi gimana nih kok bisa dibagi seperti ini nih? Ada yang pemain belakang, ada yang pemain tengah, ada yang pemain depan. Apa sih perbedaannya di kita sebagai seorang investor yang lagi ngatur portofolio nih? Oke, jadi kenapa dibedain seperti itu? Kita tahu sendiri ya, di tahun ini kita kan kena beberapa masalah ya, bisa dibilang ya, kalau kita lihat dari sisi negatifnya. Nah, dari masalah-masalah tersebut itu sama kan, kayak misalnya ketika kita punya satu formasi bola, itu kita lagi diserang nih. Nah, kalau kita lagi diserang gini, kalau misalnya kita nggak punya defense atau pemain belakang, udah pasti kita kebobolan kan. Sedangkan kalau misalnya kita nggak kebobolan, itu kan paling nggak kalau di permainan bola itu kan seri. Jadi makanya saya suka dengan analogi permainan bola ini, supaya teman-teman tuh ada gambaran bahwa kalau misalnya ketika kita bermain bola, kalau kita mampu bertahan dengan baik, di defense-nya tuh bagus banget, itu paling nggak kan kita seri. Karena kita nggak kebobolan sama sekali. 0-0 kan seri kan. Masih bisa bertahan. Ya, bertahan aja gitu kalau kan. nggak dibikin offset aja musuhnya. Ya, kalau kamu ingat dulu di Piala Dunia tahun berapa ya? Saya lupa, 2002 atau Jerman kan menang karena pertahanannya bagus. Oh. Bener kan? Gitu. Jadi ya, ini gitu. Istilahnya Bro Alex nih seperti kita lagi diserang nih sama musuh nih berarti ya. Benar, makanya dan itu sering dilupakan sama orang-orang. Jadi mungkin Cuan Troopers juga lupa, kita investasi tapi lupa defense-nya nih. Nah, formasi defense-nya ini kayak gimana gitu kan. Nah, di setiap formasi itu produk keuangannya juga beda-beda toh. Oh, ini kalau misalnya kita bilang ke Cuan Troopers, teman-teman Cuan Troopers nih, di produk keuangan untuk masing-masing ini maksudnya instrumen investasinya ya? Yes, benar. Jadi di setiap lini itu beda-beda. Kalau untuk bertahan itu biasanya kita siapin aja cash atau deposito atau reksadana pasar uang juga bisa. Dan juga jangan lupa asuransi, itu penting banget. Jadi itu di lini defense. pertahanannya, ya defense-nya. Karena begitu katakanlah kita lihat saham lagi jatuh ya, kalau kita nggak punya uang cash, nah kita nggak ada kesempatan untuk nyerang balik. Which is nyerang balik itu top up, kayak gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang di tengah, kita biasanya pakai obligasi, terus reksadana pendapatan tetap, itu juga bisa. Atau kita juga pakai saham-saham yang memberikan dividen yang tinggi. Bentar nih Bro Alex nih. Saya mau tarik dulu nih ke pemain bertahan. Kenapa sih kita sebagai investor pemain bertahannya tuh kayak yang tadi? Kalau misalnya digambarin tuh kayak tadi reksadana pasar uang, deposito, atau cash lebih tepatnya kan kayak gitu kan. Kenapa kok mereka bertiga nih? Apakah dari sisi resiko atau dari sisi apa nih yang membuat mereka jadi pemain bertahan? Ya, seperti tadi aku analogikan. Nah, yang dimaksud kita lagi diserang atau portofolio kita lagi diserang itu sama kayak market lagi crash gitu kan. Nah, ketika market lagi crash, justru deposito terus uang cash kita itu jadi pemenangnya. Karena kan itu resikonya sangat kecil. Jadi benar katamu tadi Tor. Aku pisah-pisahin itu berdasarkan resikonya. Jadi kalau yang di lini pertahanan itu resiko yang paling kecil. Terus kalau yang di tengah itu resiko yang moderat, sedang-sedang aja. Yang di striker itu resiko yang paling tinggi gitu, agresif gitu kan. Jadi dibedain instrumen investasinya berdasarkan resiko nih. Betul, gitu. Begitu. Jadi, cuma analogi gampangnya pakai lapangan bola itulah, formasi bola kayak gitu. Kalau dari tingkat return sendiri gimana nih bedanya? Yang pertama kalau misalnya di
sisi defensif nih gimana nih yang pemain bertahan tadi? Oke, jadi dalam konsep investasi kita kan mengenal yang namanya high risk high return ya. Nah, karena resikonya paling kecil yang bertahan, ya dia kan kalau kita bayangin bola kan dia juga peluang untuk cetak golnya kecil ya. Ya, pemain belakang kan. Pemain belakang Ya cetak paling gol yang jago-jago paling Roberto Carlos gitu kan. Waduh. Iya kan? Iya nggak sih? Itu cuman free kick doang Iya. kayaknya. Waduh, teman-teman cuan troopers kita nanti panjangan bahas bola nih. Kembali ke topik nih. Benar. Nah, jadi resikonya kan kecil, makanya dia potensi untuk kita dapetin gain atau untung tuh ya juga kecil, tapi stabil. Kayak gitu. Jadi pasti returnnya akan terus didapat, tapi mungkin returnnya kalau dibanding instrumen investasi yang lain Betul. lebih kecil. Yes, jadi kalau kita bandingin sama yang striker, which is itu saham kan. Nah, saham udah pasti gainnya pasti paling tinggi gitu kan. Kalau memang kita bisa kelola uang di sahamnya dengan benar dan juga marketnya lagi mendukung. Seperti itu. Bisa nggak sih bro, kalau misalnya kita tuh sebagai investor, kita takut nih yang namanya mengalami kerugian. Kita tarik aja semua pemain belakang. Bisa juga, jadi tergantung dari teman-teman nih nyamannya seperti apa. Seperti formasi bola ya, kembali lagi ke analoginya tadi. Victor tahu lah pasti kan pernah main bola kan. Pernah lah. Nah, ada formasi yang kayak 4-4-2, ada yang formasi 3-4-3 kan. Oh iya, bener Nah, banget kayak gitu. sih. Dan itu kan tergantung lawannya kan. Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya pada saat kayak gini, saran saya sih lebih banyak di cash-nya. Gitu. Kita bertahan dulu, kita lihat lawan kita kayak gimana, baru kita rubah strategi lebih banyak menyerang. Sama persis sih, kayak gitu. Kalau misalnya ini lanjut dari Ya. tadi yang posisi bertahan kan. Sekarang Oke. kita lanjut ke posisi yang namanya pemain tengah nih. Ya. Pemain tengah tuh banyak banget nih katanya orang-orang yang jago-jago nih. Ya. Kenapa tuh kok misalnya pemain tengah kadang-kadang disukai sama orang-orang nih? Nah, jadi pemain tengah ini bisa dibilang kan antara bertahan, tapi juga bisa nyerang ya. Kadang-kadang bisa cetak gol ya, bisa nyerang juga gitu. Dan kalau kita lihat saat ini market yang paling unggul ya yang di tengah ini, which is apa itu? Saham-saham yang high dividend stock, high dividend gitu kan. Terus obligasi, reksadana penanaman tetap, itu pasti yang lebih unggul gitu. Kenapa? Karena kita dapat uang liquid, cash dari situ. Dari misalnya kalau saham-saham yang dividen besar ya kita dapat dividennya. Nah, dividennya itu kita bisa puterin lagi. Kita bisa top up lagi gitu ke yang lebih agresif gitu kan. Atau kalau misalnya kita lagi kena dalam situasi sulit, kita bisa pakai itu uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu dari dividen itu. Obligasi juga seperti itu kan. Sama. Jadi kita tetap mendapatkan return yang lumayan, Yes. tapi juga punya portofolio yang baik nih, nggak Betul. tertekan banget nih ketika Iya. diserang. Jadi pemain tengah nih masih bisa mundur lah kalau Iya, bisa dibilang. iya. Jadi tengah-tengah lah ya, moderat gitu kan. Nah, kalau misalnya nih kita orang ngomong masalah yang pemain tengah nih, sama bedanya sama pemain belakang tadi tuh selain dari resiko tuh ada lagi nggak sih? Ya, jadi udah pasti kalau yang pemain tengah ini karena returnnya yang diberikan adalah lebih besar daripada yang di belakang, udah pasti resikonya dia lebih tinggi. Kayak gitu. Cuma meskipun resiko tinggi, ya tetap aman gitu karena di tengah. Gitu. Market jatuh pun dia reboundnya cepet. Gitu kan. Contohnya apa tuh? Nah, contohnya kita kemarin bisa lihat kan kayak market obligasi. Itu begitu jatuh langsung rebound. Year to date udah lebih tinggi daripada bulan Januari gitu kan. Nah, terus kalau misalnya high dividend stock juga demikian kan. Ibaratnya transaksinya kan nggak terlalu banyak. Jadi begitu jatuh ya cepet aja pulih. Tapi ya memang nggak bisa pulih 100% ya. Nggak kayak bonds. Soalnya ada pendapatan yang tergerus gara-gara Ya yang udah namanya pasti masuk. kayak gitu. Jadi kan tapi kita tetap dapat dividen. Gitu loh. Sedangkan dengan kayak misalnya saham-saham yang tidak memberikan dividen, kita cuma lihat dari growth-nya aja dan itu masuk di striker, ya kita nggak dapat apa-apa gitu kan. Udah capital loss terus kita nggak dapat apa-apa. Kalau dari pemain tengah udah, pemain belakang udah, sekarang fungsi wasit apa nih? Fungsi wasit apa ya? Gak masuk gitu. Kalau posisi menyerang nih apa nih? Bedanya sama yang dua posisi tadi nih? Oke, jadi kalau posisi menyerang itu biasanya di saham-saham yang memang lagi growth atau fundamentalnya bagus. Nah, teman-teman bisa masuk di situ. Dan potensi gain-nya itu jauh lebih tinggi memang daripada yang dua tadi. Tapi kalau untuk jangka panjang ya kan catatannya untuk jangka panjang. Kecuali teman-teman pintar sekali untuk trading stocks ya. Jadi kayak trading jadi langsung jual beli cepat gitu ya is okay gitu kan. Itu bisa dapat gain terus. Tapi kan kita lihat dari indeksnya
Nah, indeks saham saat ini kan lagi turun gitu kan year to date-nya. Kayak gitu. Jadi resikonya otomatis ini lebih tinggi lagi Yes, daripada jauh yang lebih namanya tinggi. pemain tengah sama pemain Ya, belakang. Karena ketika ini turun, kita juga harus ngeluarin duitnya, harus realize loss-nya, tapi ya, juga harus narik ke belakang ini susah kalau misalnya dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan gitu ya. betul. Jadi kalau misalnya kita lagi butuh duit dan marketnya lagi turun atau saham kita lagi turun, nah itu resikonya besar sekali. Tapi sedangkan kalau misalnya kita punya formasi kayak tadi, ya kita narik duitnya dari yang bertahan. Karena kan kita punya cash. Jadi Gitu. at least kalau misalnya kita realize loss-nya, nggak realize banyak-banyak loss gitu kan kalau misalnya Iya, kita bahkan kalau misalnya memang pas ya formasinya, kita nggak perlu ngapa-ngapain di saham. Kita nggak perlu realize loss. Bahkan kan kalau misalnya investor ya, terutama buat investor, malah dia top up saat ini. Kayak gitu. Jadi kayak mengambil kesempatan nih karena ada Yes. Karena cashnya harga-harga dia gede banget. Cashnya gede, harga-harganya ada yang terdiskon nih. Iya, Jadi betul. pemain. Kayak gitu. Jadi kayak Cristiano Ronaldo kita ambil nih, lagi mau diambil Iya, ya. benar lah. Harganya lagi murah gitu Harganya kan. lagi murah, soalnya Cristiano Ronaldo lagi nggak main. Iya. Nah, Kurang lebih kayak gitu lah. nah, Gitu. nih Bro Alek nih, saya sempat kepikiran nih, kan ada nih waktu ketika satu tim sama satu tim nih lagi kalah atau lagi seri nih. Ya. Terus ada satu tim yang ngebet banget pengen menang. Kalau misalnya kipernya saya majuin itu bisa nggak sih kayak gitu? Kan ada kan kadang-kadang kan Ada juga kan gitu. kiper-kiper tiba-tiba ikut menyerang ke depan, pokoknya siapa tahu header tiba-tiba masuk kayak gitu. Bisa nggak sih? Ya, kalau itu terlalu berisiko sih. Itu ibaratnya kamu udah lihat nih, kayaknya ada satu peluang nih gitu kan. Which is kayak, let's say gambarannya itu sahamnya lagi turun banget. Terus kamu all in gitu kan. Which is cashmu tuh semua kamu masukin saham. Itu kan sama dengan kayak kiper maju kan. Ya, Nah, kurang all lebih. in. Nah, tapi kalau langsung turun lagi ya kamu kebobolan kan. Oh. Kan sering tuh yang kiper maju terus dia langsung lari balik lagi kan. Heeh. Tapi kalau pas ya kipernya bisa cetak gol. Jadi Di situ. ada timing yang tepat nih. Yes. Terus kapan nih kita sebagai seorang investor tahu nih kapan kita harus yang namanya nyerang, kapan kita harus namanya berada di tengah, sama kita kapan harus bertahan gitu loh. Oke, jadi gini, kalau yang namanya portofolio keuangan itu biasanya kita sesuaikan dengan tujuan keuangan kita. Ya kan? Kalau misalnya tujuan keuangannya let's say untuk 1-2 ke depan, itu sebaiknya lebih banyak di yang bertahan. Contoh kayak misalnya anaknya mau sekolah nih 2 tahun lagi, atau mau nikah gitu kan. Nggak lucu kan? Kayak mau nikah, terus uangnya di all in di saham, katakanlah katakanlah tahun 2019 nih, all in di saham. Terus ya udah tinggal tidur gitu kan. Terus mau nikah 2020. Nah, itu bahaya banget. Ya 2020. mungkin kamu bisa jawab sendiri, Tor. 2020 kena pandemi. Nah, kira-kira jadi nikah nggak itu? Kayaknya sih ditunda. Tunda ya. Nggak jadi nikah muda. Jadi kalau Kayak misalnya gitu. kita sebagai seorang investor, berarti kita harus tahu nih kapan kita naruh duit di yang posisi belakang, Yes. sama tengah, sama depan nih. Nah, mungkin ada tips-tips nih dari Bro Alex sendiri nih buat teman-teman cuan troopers buat mengakhiri sesi kita juga nih. Oke. Gimana caranya sebagai seorang cuan troopers yang mau berinvestasi itu bisa mengatur portofolionya dengan baik. Oke. Jadi tips pertama dari saya untuk ngatur portofolio itu yang pertama kali teman-teman harus kerjain PR-nya adalah yaitu menulis namanya cash flow. Jadi kita harus tulis dulu pencatatan keuangan. Jadi uang masuk dan juga uang keluar itu pertama. Jadi kita tahu nih posisi keuangan kita kayak gimana. Apakah positif atau negatif. Nah, begitu kita tahu positif, nah baru kita decide kita mau long term investment atau short term. Jadi mau jangka pendek atau jangka panjang. Nah, itu dilihat dari goals-nya kamu gitu kan. Kayak misalnya nih Victor, goals-nya apa nih? Kira-kira. Saya lebih tepatnya pengen lah punya financial freedom sih. Cuman Oke. kan definisi financial freedom saya beda nih sama teman-teman. Ya, pasti beda-beda kan. Nah, jadi terus kapan mau financial freedom-nya? Apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu setiap orang pasti beda-beda kan. Nah, itu disesuaikan dengan itu, baru kita atur portofolio yang kita. Mau lebih ke agresif atau lebih ke defensif. Dan biasanya kalau untuk durasi pendek, lebih ke defensif. Kalau durasi panjang, lebih ke agresif. Ya, sederhananya kayak gitu sih. Sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi teman-teman cuan troopers nih udah dengerin apa yang disampaikan sama Bro Alex.
Jadi kita tuh sebagai seorang coach ya. Kalau misalnya saya bisa artikan, kita tuh sebagai seorang coach yang lagi ngatur nih teman-teman kita, instrumen investasi kita tuh mau yang mana aja, entah itu di posisi bertahan, di tengah atau menyerang juga ya. Jadi kita sebagai seorang coach nih harus mengatur yang namanya portofolio keuangan dengan baik. Nah, teman-teman cuan troopers jangan cuman jadi bendera corner tadi itu ya. Iya. Atau wasit. Atau hanya jadi wasit doang yang cuma nontonin doang. Ya. Semakin cepat kita melakukan keputusan, semakin cepat juga kita akan ngerti nih dan terus belajar masalah yang namanya berinvestasi. Jadi teman-teman cuan troopers, tips-tipsnya dilakuin ya. See ya.